Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Saya Jiri Zalfadana Zahira, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas 2C dengan NIM P13374371241129. Pada video kali ini, saya akan menganalisis kejadian banjir yang mana mendominasi peristiwa bencana alam di Indonesia pada awal tahun 2026, dengan fokus wilayah sendiri, yaitu di Sumatera. Analisis ini juga dilakukan dari perspektif krisis kesehatan masyarakat berdasarkan laporan resmi pemerintah serta beberapa referensi berita yang ada di Indonesia. Baik, pada awal tahun 2026 terjadi bencana hidrometeorologi berupa banjir dan juga longsor yang melanda 3 provinsi utama di wilayah Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan paparan Kemendagri, bencana tersebut menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 masih dinyatakan hilang. Selain itu, wilayah terdampak mencakup 52 kabupaten atau kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa. Dampak bencana tidak hanya dirasakan dalam bentuk korban jiwa, tetapi juga hilangnya wilayah permukiman. Sebanyak 29 desa dilaporkan hilang akibat tersapu longsor dan banjir bandang, dengan 21 desa berada di Aceh dan 8 desa berada di Sumatera Utara. Hilangnya desa-desa ini menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan relokasi penduduk serta penataan ulang administrasi wilayah pemerintahan di desa. Beberapa penyebab utama antara lain yaitu curah hujan yang dengan intensitas tinggi dalam kurun waktu yang cukup lama, kondisi topografi wilayah pegunungan yang rentan terhadap longsor, terjadinya banjir bandang di wilayah yang rendah, pemukiman masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Di wilayah pegunungan Aceh, tanah longsor menyebabkan terputusnya akses jembatan sehingga distribusi logistik sempat terganggu atau terhambat. Kondisi ini bahkan menyebabkan beberapa wilayah terisolasi pada masa awal tanggap darurat. Sementara itu, di wilayah dataran rendah, banjir bandang membawa material lumpur dan juga kayu yang merendam permukiman warga atau penduduk serta fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan juga tempat ibadah. Dari perspektif krisis kesehatan masyarakat sendiri, bencana banjir dan tanah longsor ini menimbulkan berbagai dampak yang cukup signifikan, antara lain tingginya angka kematian dan korban hilang akibat bencana, gangguan terhadap akses pelayanan kesehatan karena terputusnya jalur, meningkatnya risiko penyakit menular seperti diare, ispa, penyakit kulit, leptospirosis akibat buruknya sanitasi lingkungan, dan terjadinya krisis pasokan pangan di wilayah akibat distribusi logistik yang terhambat. Kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial ekonomi. Masyarakat yang tinggal di wilayah rendah, dataran rendah yang rawan banjir bandang memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi terhadap dampak kesehatan akibat genangan air dan sanitasi yang buruk. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di daerah tinggi atau pegunungan juga memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, terutama jika terjadi kerusakan infrastruktur jalan dan juga jembatan. Hilangnya desa ini akibat bencana juga menyebabkan sebagian masyarakat harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko mengalami gangguan kesehatan dalam situasi pasca bencana. Baik, untuk upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui pengerahan 90.169 personil gabungan TNI dan juga Polri, kementerian lembaga, serta relawan. Selain itu, sebanyak 2.185 unit alat berat dikerahkan untuk membuka akses wilayah terisolasi, membersihkan lumpur, serta mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak. Operasi pembersihan lumpur dilakukan di 337 titik lokasi terdampak dan sekitar 70% telah diselesaikan. Pemerintah juga melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan stok pangan minimal selama 3 bulan di daerah rawan bencana, terutama wilayah pegunungan. Beberapa rekomendasi dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di sini yaitu antara lain penguatan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, penyediaan buffer stok logistik dan obat-obatan di wilayah rawan bencana, penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam manajemen krisis kesehatan, peningkatan edukasi masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini yaitu dominasi bencana banjir yang terjadi di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera pada awal tahun 2026 menunjukkan tingginya kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi yang berpotensi menimbulkan krisis kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang berkelanjutan, kesiapsiagaan sistem kesehatan, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar dampak kesehatan akibat bencana dapat diminimalkan di masa yang akan datang. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.